Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, si teknisi gentayangan. Nah, di hadapan kita sudah ada Asus Zenfone 3 dengan seri Z017D atau Z017DB atau ZE520KL dengan sebutan akrabnya adalah Zenfone 3. Nah, di sini kasusnya adalah handphonenya logo dan restart ya. Makanya kita buka penutup baterai belakangnya agar kita cabut baterai supaya bisa dimatikan. Karena handphonenya restart melulu dan sudah coba diganti baterai tapi tidak ada hasil. Maka di sini coba kita program ya. Nah, pertama langsung saja kita buka UPI-nya. Kita pilih passboot. Itu terserah platformnya, kita pilih Qualcomm atau Intel karena kita mengerjakannya lewat passboot mode. Kemudian kita pilih tipenya, nah tipe Z017DB. Nah, begitu kita buka, nah di situ kalau kita pilih itu untuk mendownload firmware-nya. Namun kita sudah download firmware-nya duluan. Begitu kita buka toolnya, maka di kolom C-nya akan terfolder secara otomatis yang kita buka tadi. Kemudian kita ambil firmware dari yang sudah kita download sebelumnya. Nah, di sini kita copy semua ya. Kita copy langsung file berbentuk RAR-nya. Biar si UPI-nya yang mengekstrak, kemudian kita letakkan di sesuai dengan hasil create folder dari UPI-nya. Nah, di situ kita pilih Z017D. Lalu kita pastikan file yang berekstensi RAR-nya ke dalam folder yang terbentuk secara otomatis. Ketika kita membuka UPI-nya, kita pilih tipe Asus dan kita pilih modelnya, maka folder akan terbentuk secara otomatis dari hasil create UPI. Nah, di sini belum muncul ya. Kita klik sekali lagi, kemudian kita pilih ke bawahnya. Nah, kita klik sekali, dia akan mengekstrak file RAR-nya itu menjadi file AFT atau file fastboot supaya bisa digunakan proses pemflashingan dalam metode fastboot. Nah, selain dari UPI ini, kita juga bisa mengeksekusinya lewat perintah CMD atau command prompt dengan kode-kode tertentu ya. Namun kita di sini membahasnya dengan metode pengerjaan lewat box UPI box. Nah, di sini dia sedang extracting firmware yang kita tempatkan di folder C tadi. Ini sedang diekstrak oleh UPI, diekstrak secara otomatis sesuai dengan ekstensi yang dibutuhkan si UPI boxnya. Nah, oke. Di situ ekstrak sudah mulai selesai dan sudah selesai ya. Oke, coba kita pilih lagi dari modelnya. Brand kita pilih Asus, model kita klik sekali lagi. Dan di situ kita buka tanda bawah, ada dua pilihan ya. Flash all AFT dan flash all. Nah, di sini flash all dan di bawahnya adalah flash AFT. Nah, pertama kita menggunakan flash AFT dengan metode AFT. Oke, handphone kita siapkan dalam keadaan mati. Kita masukkan dalam mode fastboot ya. Dengan dalam keadaan mati kita menekan tombol volume atas sambil memasukkan si USB sampai ada keluar tulisan di bagian layar atas fastboot mode atau fastboot CSC atau fastboot, terserah apa yang keluar dari notif si Asusnya. Nah, di sini salah kabel ya, ternyata dia kabelnya adalah kabel Type C atau kabel tipe C. Nah, di situ tekan volume atas, kita sambil mencolok USB untuk masuk ke fastboot mode. Nah, begitu ada keluar tulisan di atas, itu tulisan fastboot mode atau fastboot CST atau apa saja yang keluar, yang pasti ada fastbootnya, maka dia sudah bisa kita eksekusi ya. Kelihatan dari device-nya sudah terkoneksi ya. Kemudian kita klik flash, kita tunggu saja sampai dia berjalan sendiri. Untuk lock pertamanya dia memang tidak mengeluarkan lock
per partisi dia sekali menumpuk dan keluar di akhir sebelum selesai ya. Oke. Nah, di sini untuk kejadian Asus yang seperti ini, jika dia restart logo, nah kita jangan buru-buru untuk mengerjakan yang lain. Pertama sekali yang kita kerjakan adalah pergantian baterai, karena memang di Asus ini dia mempunyai bad ID ya. Baterai rusak bisa mengakibatkan si handphonenya restart, mati, restart lagi, sampai ke menu, restart. Itulah penyakit untuk tipe-tipe Asus yang sudah menggunakan bad ID ya. Nah, di sini ketepatan kita dapat Asus Zenfone 3 tersebut sudah kita coba mengganti dengan baterai yang baru, si HP tetap restart. Sebelum kita vonis rusaknya IC eMMC, ada baiknya kita lakukan pemrograman, karena belum tentu juga langsung rusak IC, tidak bisa boro-boro langsung IC. Nah, di situ proses validasinya terakhir tulisannya writing system ... valid. Nah, dipastikan ini gagal ya. Coba kita ulangi lagi dengan mengulangi seperti cara pertama. Kita tekan volume atas sambil memasukkan USB. Nah, di situ gagal ya, si handphone tidak ada loading. Harusnya sudah ada loading jarum jam dia. Ada logo berputar-putar di bawah tulisan Asus, pertanda dia sudah masuk ke bootnya. Oke, kita paksakan mati dengan menekan tombol volume atas dan power secara bersamaan dalam keadaan kabel USB masih lengket. Nah, situ sesudah mati kita lepas power, nah dia kembali pas boot lagi. Kita perhatikan di device yang ada di UP dia sudah terhubung ya. Kemudian kita pilih flash all, tadi flash AIT, untuk yang kedua adalah flash all. Kemudian kita klik start. Nah, jika gagal dengan flash AIT, kita juga bisa dengan memilih flash all. Dah di sini sudah kita uji. Untuk flash all dan AIT IMEI aman, alias dia tidak merusak security atau tidak merusak si basebandnya atau IMEI-nya, karena sudah sering kita praktekin dia tidak mengganggu dari si kinerja HP. Nah, di situ proses sudah writing ADP, kita tunggu untuk memasuki proses writing sistemnya. Nah, ini di Asus Zenfone 3, Zenfone 3 Max, Zenfone 3 Laser, ini sering terjadi kerusakan seperti ini ya. Dia bisa dikatakan di 50% itu hardware, 50% software. Hardware-nya itu bisa meliputi baterai yang rusak atau IC eMMC, tapi sepengalaman kita lebih sering dia masih berkutat di masalah software. Asal kita maksimalkan software, kemungkinan besar dia berhasil hidup kembali. Nah, di situ ada tulisan valid, tapi sistem sudah tertulis ya. Dia valid di situ, valid command to start. Jadi ADB rebootnya tidak berfungsi, dia tidak bisa meributkan. Jadi kita tekan on off manual, karena untuk rebootnya mungkin perintah dari si firmware itu salah baca atau tidak terbaca oleh si Asus, tapi sistemnya sudah masuk. Nah, situ Android Startup oke. Kelihatannya sudah masuk ke menu. Nah, berhasil ya, jaringan aman, di situ langsung keluar 4G. Berarti IMEI dan baseband aman jaya. Coba kita perhatikan si HP-nya, apakah dia sudah bisa buka pengaturan. Nah, saya kira kita sudah bisa menulis nota. Oke, auto gajian buat semua. Semoga kita selalu diberi kemudahan dalam melakukan pekerjaan. Oke, wes, kono tok.